Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Latihan mengurai wazan madhi mazid ifta'ala. Walau iktasaral imamu ala taslimatin sunna lil ma'mumi taslimatan li'annahu kharaja anil mutaba'ati bil ula. Walau iktasara, walau dan apabila iktasara, meringkas, memperpendek siapa? Al imamu, imam, memperpendek ala taslimatin, atas satu salam, menggunakan satu salam, sunnah, maka jawabnya daripada apabila sunnah, maka disunnahkan lil makmumi, bagi makmum, apa? Taslimatane, menggunakan dua salam. Li'annahu, karena sesungguhnya makmum, kharaja, itu telah keluar siapa makmum, anil mutaba'ati, dari orang yang diikuti, bil ula, dengan yang pertama. Dilanjutkan di sini adalah kita urai wa dengan melihat huruf sebelumnya disebut dengan permulaan, atau kalau dalam istilah amsalati disebut titik. Lau huruf syarat. Semua huruf termasuk huruf syarat hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Lau mabni sukun. Pembahasan huruf syarat di jilid 5. Iktasara, rumus utama. Bedakan setiap lafal antara isim, bi, fi'il, c huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lam bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim, fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Jadi kita membedakan masing-masing lafal dengan ciri-ciri masing-masing. Isim apa cirinya, begitu juga fi'il dan huruf. Isim ciri-cirinya ada 5. 1 beri'rab jar, 2 tanwin, 3 al, 4 setelah huruf nida atau setelah kata panggil, 5 adalah musnad ilaih seperti fa'il dan mubtada. Fa'il pasti isim, mubtada pasti isim. Kemudian bari'rab jar ada 3 sebab. Ada kalanya bari'rab jar itu karena setelah huruf jar. Ada kalanya lafal itu menerima i'rab jar atau bari'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih. Yang ketiga, ada lafal itu bari'rab jar karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Namun tanda jarnya itu bermacam-macam, tidak hanya kasroh. Ada jarnya itu dikira-kirakan, ada yang jarnya menggunakan ya, jadi tidak mesti kasroh. Melihat pada bentuk lafal itu sendiri.
Nah, kemudian fi'il itu apa? Fi'il adalah menunjukkan kata kerja. Sekarang kita lihat pada lafal iktasara, kira-kira ada apa tidak daripada ciri isim yang 5? Seperti dalam lafal iktasara, badai rob jar? Tentunya tidak. Tidak badai rob jar. Di mana sebelumnya tidak terdapat huruf jar, tidak pula menjadi mudhof ilaih, serta tidak mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar, tidak ada. Lalu ciri isim yang kedua adalah adanya tanwin. Dalam lafal iktasara tidak bertanwin, maka bukan isim. Kemudian dalam lafal iktasara, ciri isim yang ketiga adanya al. Maka di sini dalam lafal iktasara tidak ada al. Kemudian ciri isim yang keempat berada setelah huruf nida, yaitu ya ayyuha, ya ayyatuha. Tidak ada. Iktasara tidak berada setelah huruf nida. Tidak ada huruf nida sebelumnya lafal iktasara. Tidak ada ya, tidak ada ya ayyuha, tidak ada ya ayyatuha. Begitu pula iktasara, ciri isim yang kelima tidak menjadi fa'il dan juga pula tidak menjadi mubtada. Walau iktasara, dan apabila meringkas. Jadi tidak menjadi fa'il dan juga tidak menjadi mubtada. Dengan demikian tidak adanya ciri isim yang 5 berarti iktasara adalah bukan isim. Kita lihat pada makna. Isim menunjukkan kata benda, iktasara meringkas, memperpendek, bukan kata benda. Melainkan iktasara adalah menunjukkan kata kerja. Iktasara meringkas, memperpendek. Maka dengan demikian iktasara berarti adalah fi'il. Menurut rumus utama, iktasara adalah fi'il bermakna meringkas atau memperpendek yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Kata kerja. Jika lafal yang kita jumpai ternyata fi'il, iktasara adalah fi'il karena menunjukkan kata kerja, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Apa saja B1, B2, B3 ini? Rumus B1, tentukan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Rumus B2, tentukan fi'il antara mujarrar atau mazid, mabni atau mu'rab, ma'lum atau majhul. Kemudian rumus B3, jadikan susunan lafal menjadi fi'il, fa'il, pelengkap, fi'il, pelengkap, fa'il, pelengkap, fi'il, fa'il. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il, fa'il, pelengkap, titik fi'il, pelengkap, fa'il, titik pelengkap, fi'il, fa'il. Kita urai. Berikutnya adalah rumus B1. Iktasara kita urai menurut rumus B1. Karena rumus utamanya sudah menentukan bahwa iktasara adalah fi'il. Nah, setelah fi'il maka lanjut berikutnya B1, B2, B3. Rumus B1. Iktasara ini tentukan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Iktasara menurut rumus B1 adalah fi'il madhi karena mufrad mudzakarnya ikut wazan ifta'ala. Kita sesuaikan dengan wazan ifta'ala. Terdapat apa saja? Hamzah, fa, ta,
ain, lam. Iktasara. Cocokkan huruf-hurufnya dengan lurusnya hamzah, qaf, ta, ain, maksud saya shad, ra. Dengan demikian maka iktasara adalah ikut wazan ifta'ala. Adapun yang lurus dengan fa itu disebut fa fi'il, dan yang lurus dengan ain disebut ain fi'il, sedangkan yang lurus dengan lam disebut lam fi'il. Maka dalam lafal iktasara, fa fi'ilnya adalah qaf, ain fi'ilnya adalah shad, sedangkan lam fi'ilnya adalah ra. Iktasara dicari dalam kamus pada huruf atau abjad qaf, shad, ra. Cara mencari di kamus. Iktasara tasrif istilahi. Kita wazannya dulu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il. Iqtasara yaqtasiru iqtisarun fahuwa muqtasirun wa dhaka muqtasarun iqtasir la taqtasir. Setelah istilahi maka pada lughawi. Iktasara tasrif lughawi. Iqtasara, iqtasara, iqtasaru, iqtasarat, iqtasarata, iqtasarna, iqtasarta, iqtasartuma, iqtasartum, iqtasarti, iqtasartuma, iqtasartunna, iqtasartu, iqtasarna. Itu adalah untuk mengetahui dhamir-dhamirnya. Sebagaimana pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk membedakan antara muzakkar dan muannas di dalam dhamir masing-masing, baik mufrad, musanna, jamak, maka tangan kanan diisyarahkan untuk muzakkar atau laki-laki, sedangkan tangan kiri diisyarahkan menunjukkan muannas atau perempuan. Lalu untuk menunjukkan mufrad, musanna, jamaknya adalah menggunakan jari satu berarti mufrad, jari dua berarti musanna, dan jari tiga berarti atau tiga jari berarti menunjukkan itu jamak. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lalu pada dhamir ana, kedua tangan dikumpulkan pada dada, ditaruh pada dada. Ketika sampai pada dhamir nahnu maka kedua tangan dibuka karena menunjukkan makna kami atau kita semua. Itulah cara-cara agar peserta didik paham dan hafal menunjukkan dhamir daripada lafal itu sendiri. Berarti iktasara, apa dhamirnya? Huwa. Tasrif istasrif lughawi. Iktasara, iktasara, iktasaru. Huwa, huma, hum. Begitulah. Dengan mempelajari lughawi maka peserta didik akan lebih tahu daripada dhamir yang tersimpan di dalam lafal tersebut. Ternyata